Bab 111. Saat ini, Nyonya Xiao tersambar petir. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya Ye Chen, bagaimana dia bisa memiliki energi sebanyak itu? Bahkan keluarga Wang putus dengan keluarga Xiao-nya. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar-debar. Dia benar-benar ingin memohon kepada Wang Zhengang untuk tidak meninggalkan keluarga Xiao saat ini, tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali, dan setelah mengatakan bahwa dia akan bercerai, dia pergi bersama Wang Yunfei. Xiao Weiwei menangis dan menangis. Dia telah bersama Wang Yunfei selama beberapa tahun dan memberinya segalanya, bahkan mengandung seorang anak untuknya. Sekarang, semuanya telah hilang. Itu sebabnya dia memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap nenek di dalam hatinya. Ayahnya, Xiao Changqian, juga sangat tertekan. Dia mengikuti wanita tua itu untuk melawan keluarga adik laki-lakinya, tetapi sepertinya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Lebih penting lagi, anak laki-laki tersebut terluka dan ditangkap, dan anak perempuannya ditinggalkan oleh keluarga tunangannya. Dia berkata kepada wanita tua Xiao dengan beberapa keluhan, "Bu, saya biasanya mendengarkan Anda dalam segala hal, tetapi kejadian ini telah menyebabkan keluarga saya menderita kerugian besar." Pada saat ini, wanita tua Xiao mencoba menstabilkan emosi mereka, dan berkata, "Jangan panik. Mengapa kamu terburu-buru? Hailong hanya menghabiskan uang untuk menebus orang. Adapun pernikahan Vivi, kita harus menjadi apa takut? Sekarang seorang gadis yang baik tidak perlu khawatir untuk menikah. Kami Weiwei cantik, saya tidak tahu berapa banyak putra orang kaya yang akan mengantri untuk mengejarnya." Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu berkata lagi, "Jangan lupa, kita masih memiliki kontrak grup M-Grand. Ini adalah perubahan haluan keluarga Xiao kita. Jika kita memenangkan pertempuran ini, keluarga Xiao kita masih harus bergantung pada keluarga Wang. Apakah kita masih perlu terikat dengan keluarga kaya? Kita sendiri adalah keluarga kaya." Xiao Changqian buru-buru bertanya, "Bu, gadis mati Xiao Curan itu selalu bertanggung jawab atas proyek grup M-Grand, dan sekarang dia telah dikeluarkan dari grup Xiao. Proyek ini dan posisi direktur harus diganti. Ubah, tentu saja kita harus berubah." Wanita tua itu segera berseru, "Jangan khawatir, saya akan menyerahkan posisi ini kepada Hailong. Ketika Hailong keluar, dia akan menjadi direktur grup Xiao, dan akan bertanggung jawab penuh atas kerjasama antara Xiao Group dan M-Grand Group." Xiao Changgan sangat gembira, dan dia akhirnya merasa terhibur. Dengan kerugian yang begitu besar, jika ibu tua itu tidak memberi kompensasi sedikit pun, hal itu sungguh tidak bisa dibenarkan. Karena proyek ini diberikan kepada putranya, maka putranya masih memiliki kesempatan untuk berbalik di masa depan. Pada saat ini, wanita tua Xiao menginstruksikan, kerjasama M-Grand Group tidak boleh ada kesalahan. Jika saatnya tiba, biarkan Hailong memberi saya koneksi habis-habisan. Kita harus menyelesaikan proyek ini dengan indah, bahkan dari M-Grand Group. Dapatkan lebih banyak item di tanganmu. Xiao Changqian segera berkata, "Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan melepaskan Hailong sekuat tenaga." Saat berbicara, seseorang mengetuk pintu. Segera setelah itu, seorang pria berjas masuk ke halaman rumah keluarga Xiao. "Maaf, apakah Nyonya Xiao ada di rumah?" Wanita tua Xiao menyapanya dan bertanya, Siapa kamu?" Pihak lain berkata, "Halo, saya kepala pengacara M-Grand Group." Begitu dia mendengar bahwa itu adalah anggota M-Grand Group, wanita tua Xiao buru-buru berkata dengan antusias, Oh, ternyata dia pengacara M-Grand Group. Silakan masuk, silakan masuk." "Tidak," pihak lain berkata dengan nada dingin, "saya di sini untuk memberikan Anda surat pengacara secara langsung." "Surat dari pengacara?" Nyonya Xiao bertanya dengan heran, "Surat apa dari pengacara?" Pihak lain berkata, "Surat pengacara untuk mengakhiri kontrak. M-Grand Group kami telah memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Xiao setelah berkonsultasi, dan tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Xiao dalam bentuk apapun atau dalam arti apapun di masa mendatang. Mohon tunggu sampai Anda menerima surat pengacara. Dalam 3 hari, pergilah ke M-Grand Group untuk menjalani prosedur pembatalan kontrak." Apa, bagi wanita tua dan Xiao Changqian, ini seperti sambaran petir. Tadi saya katakan bahwa perubahan haluan keluarga Xiao adalah M-Grand Group, dan sekarang M-Grand Group datang untuk mengakhiri kontrak. Dan tidak pernah bekerja sama dengan keluarga Xiao. Ini untuk memblokir keluarga Xiao. Wanita tua itu bertanya dengan gemetar, "Pengacara, apa yang terjadi?"
Mengapa ini terjadi? Bukankah kerjasama kita baik? Pengacara berkata dengan dingin, kerjasama kami dengan Nona Xiao Churan sangat baik, tetapi saya menyesal mendengar bahwa Nona Xiao Churan telah meninggalkan grup Xiao Anda. Kami tidak ingin bekerja sama dengan Anda sekalian. Baru pada saat itulah Nyonya Xiao menyadari bahwa itu adalah Xiao Churan. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Mengapa? Mengapa Anda harus memikirkan cucu perempuan yang tidak layak itu? Dia adalah sampah. Dia sendiri menikah dengan sampah. Nyonya tua saya, Xiao, yang mengambil keputusan terakhir tentang keluarga Xiao. Anda harus memberi saya wajah. Mengapa memberikan wajahnya? Kenapa hanya melihat wajahnya? Wanita tua Xiao sedikit marah, dan berseru, Grand Group Anda dapat dianggap sebagai perusahaan besar dengan reputasi. Putuskan saja kontrak dengan kami secara sepihak begitu saja. Apakah Anda tidak takut kami akan menuntut Anda di pengadilan? Apakah kamu tidak takut kejadian ini akan menyebar? Setelah keluar, apakah akan mempengaruhi reputasi Grand Group kamu? Pengacara itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Nyonya tua Xiao, apakah Anda belum pernah membaca kontraknya sebelumnya? Kami berhak secara sepihak menghentikan semua kerjasama luar negeri Grand Group kami. Ini adalah hak prerogatif Partai A. Pernahkah Anda mendengarnya? Tapi, Sang Insinyur, apakah Partai A adalah ayahnya? Setelah berbicara, pengacara tersebut berkata lagi, bahkan jika seluruh Jinling dan bahkan seluruh negeri mengetahui bahwa kami telah memutuskan kerja sama dengan Anda. Kami masuk akal, dan sah. Selain itu, saya tidak membuat Anda takut, Nyonya Xiao, grup Grand kita memiliki reputasi yang hebat di seluruh negeri. Besar, perusahaan yang telah kita blokir, perusahaan lain umumnya tidak berani bekerja sama. Jadi, grup Xiao Anda, mari kita mohon lebih banyak berkah di masa depan. Kamu, Nyonya Xiao benar-benar ketakutan dengan kata-kata ini. Dilarang oleh Grand Group, bagaimana kamu akan main-main setelah ini? Bukankah masa depan grup Xiao akan segera berakhir? Jika tidak ada yang mau bekerja sama dengan perusahaan teknik, hanya ada satu tujuan. Kebangkrutan. Tidak, wanita tua itu sudah histeris saat ini. Grup Xiao adalah milikku. Grup Xiao harus sukses dan menjadikanku objek rasa hormat semua orang. Biarkan saya menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Tidak mungkin bangkrut, tidak boleh bangkrut. Memikirkan hal ini, wanita tua itu menangis dan memohon, pengacara, tolong, demi usia wanita tua saya, tolong beritahu Tuan Wang Dongsue. Tolong, semua yang ada di grup Xiao kami dipercayakan kepada Anda. Bekerja sama dengan perusahaan Anda, saat ini, perusahaan Anda tidak dapat meninggalkan kami. Pengacara itu mencibir, maaf, Nyonya tua, keputusan untuk tidak bekerja sama dengan Anda dan memblokir Anda dibuat oleh Presiden Wang kami, yang juga mengatakan bahwa orang tua seperti Anda yang tidak sopan dan tidak tahu malu tidak layak untuk bekerja sama bersama kami. Setelah selesai berbicara, dia menjatuhkan surat pemutusan kontrak, berbalik dan pergi. Wanita tua Xiao sangat marah sehingga dia mengeluarkan seteguk besar darah, dan segera jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Bab 112, berita bahwa Grand Group memblokir Xiao Group segera menyebar. Tepat ketika seluruh Jinling mengetahui bahwa keluarga Xiao telah hancur, tersiar kabar bahwa Nyonya Xiao kehabisan napas dan dirawat di rumah sakit untuk perawatan darurat. Ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun, ternyata sangat tenang saat mendengar berita itu. Dia berkata kepada putri dan menantunya, dengan kepribadian ibu saya dan psikologi yang harus mengendalikan orang lain seumur hidup, hanya masalah waktu sebelum dia menderita, dan tidak ada yang patut disimpati. Biarkan dia merenungkan dirinya di rumah sakit. Mungkin dia bisa memikirkan hidupnya. Di mana kesalahannya? Ye Chen merasa lelaki tua itu selalu bingung, dan kali ini jarang bisa melihat inti permasalahan dengan jelas. Ketika keluarganya menghela nafas lega, istrinya Xiao Churan mulai diam-diam mempelajari masalah mencari pekerjaan. Di malam hari, Ye Chen baru saja selesai memasak ketika dia tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Xiao Changkun masuk dari pintu dengan wajah bahagia, langkahnya penuh semangat. Melihat ekspresi bahagia Xiao Changkun, Ye Chen mau tidak mau bertanya, Ayah, kamu pergi jalan-jalan, hal baik apa yang terjadi padamu? Hahaha, aku benar-benar beruntung hari ini, Xiao Changkun berkata dengan berseri-seri, setelah aku meminum pil yang kamu berikan, tidak hanya rasa sakit di tubuhku hilang, tetapi semangatku juga meningkat. Tidak,
saya baru saja berbelanja di Antique Street, coba tebak siapa yang saya temui. Siapa? Jantung Ye Chen berdetak kencang, mungkinkah ayah mertuanya dibujuk lagi oleh pedagang palsu dan dibantai seperti domba gemuk? Dia segera melihat Xiao Changqian dari atas ke bawah, dan menghela nafas lega. Untungnya, tangan Xiao Changgan kosong dan dia tidak mengambil apapun. Xiao Changgan menyesap tehnya, dan berkata secara misterius, "Menantu laki-laki, apakah kamu masih ingat Sang Ermao yang ahli menipu orang yang kita temui terakhir kali di Jalan Antik?" "Ingat? Ada apa?" "Haha, aku bertemu anak ini begitu aku pergi hari ini." Ye Chen terkejut, "Ayah, kamu tidak akan membeli barangnya lagi, kan?" "Tidak." Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, "Zhang Ermao ini, sekarang dia tahu bahwa aku adalah ayah mertuamu, dia tidak berani mempermainkannya sama sekali. Dia tidak hanya memberiku sebuah kuno liontin giok, tapi juga membantuku menjual pilnya hilang." Ye Chen mengerutkan kening liontin giok kuno yang diberikan Zhang Ermao kepada lelaki tua itu mungkin palsu, tapi aneh kalau dia benar-benar membantu lelaki tua itu menjual obat. "Pil apa? Itu yang kamu buat untukku?" "Namanya obat untuk memar." Xiao Changkun menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Lukaku sudah sembuh." Zhang Ermao mendengar bahwa pil ini sangat efektif. Setelah efektif, dia mengatakan itu dia punya koneksi dan ingin membantu saya menjual pil, jadi saya memberinya 2 pil, dan tiba-tiba mereka menjualnya. Ye Chen tercengang. Pil bukanlah barang langka, Pak Tua hanya bisa membuangnya jika tidak bisa menghabiskannya. Namun Zhang Ermao ini sangat pandai memanfaatkan celah, bahkan ia bisa menjual sisa obat Pak Tua tersebut. "Ayah, obat ini tidak cocok untuk penyakitnya, bagaimana saya bisa menjualnya?" Xiao Changkun berkata, "Saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, Zhang Ermao menjual obat itu untuk saya. Coba tebak berapa banyak yang dia jual." "Lebih dari 1000. Poinmu bahkan tidak sedikit pun." Xiao Changkun menamparkan dengan bangga, 10.000. Engah. Ye Chen sedang minum air, dan air keluar dari mulutnya. Dia tidak percaya, pil yang harganya kurang dari 100 yuan sebenarnya dijual oleh Zhang Ermao, seorang pengusaha wanita, seharga 10.000. Siapakah orang bodoh yang tidak beruntung dan memiliki banyak uang, yang lagi-lagi ditipu oleh pengusaha wanita ini? Ye Chen mau tidak mau bertanya, kepada penipu manakah pengusaha wanita ini menjual obatnya? "Saya tidak tahu tentang itu." Zhang Ermao mengatakan bahwa dia memiliki etika profesional dan ingin menjaga rahasia kliennya. Setelah Xiao Changkun selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Wan, dia menelepon kartuku dengan banyak uang, mengatakan bahwa dia berbakti padamu. Aku akan membagikan sebagian dari kerja kerasnya, dan dia tidak mau itu." Ermao ini benar-benar berbakat dalam bisnis. Ketika dia berhenti membuat yang palsu, saya menyarankan dia untuk mendapatkan pekerjaan yang serius dan mulai bekerja. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Orang seperti Zhang Ermao adalah anjing yang tidak bisa mengubah kebiasaan makannya. Ia sudah ditipu sejak kecil, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jika ia benar-benar disuruh bekerja sehari, saya khawatir hal itu akan membunuhnya. Tidak mungkin pergi bekerja, dan dia tidak akan pernah pergi bekerja seumur hidup ini. Namun karena pil tersebut dijual dengan harga tinggi oleh Pak Tua, ada baiknya jika digunakan sebagai subsidi untuk keluarga. Bagaimanapun, keluarga Xiao meninggalkan perusahaan Xiao baru-baru ini, Xiao Churan mungkin juga akan menganggur di rumah untuk sementara waktu, dan dividen ayah mertua dari perusahaan Xiao mungkin tidak tersedia, jadi dia hanya menggunakan uang itu untuk transisi. Sia-sia. Suasana hati Xiao Changkun yang awalnya tertekan terhapus, dan dia berjalan ke kamar tidur sambil menyenandungkan opera Peking. Kisah Lentera Merah akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Ye Chen kembali ke kamar tidur dan memberitahu Xiao Churan tentang hal itu. Xiao Churan hampir melompat dari tempat tidur, dan bertanya dengan gugup, "Orang lain menghabiskan banyak uang untuk membeli pil. Uang mudah dibicarakan, jika ada masalah dengan minum pil, bisakah kita lepas dari hubungan?" "Jangan khawatir," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "pil jantung penyelamat darah hamburan, semacam ini hanya untuk menghilangkan stasis dan mengaktifkan darah, dan bahan-bahannya tidak berharga, dimakan sebagai santapan, dan akan menyebabkan mimisan paling lama 2 hari. Yang disalahkan hanya pelanggan yang membeli obat, orang bodoh dan punya banyak uang." Petik 2. Xiao Churan masih khawatir. "Kalau begitu katakan padaku, siapa yang mau membeli 2 pil ini?"
Ye Chen berkata dengan santai, mungkin seseorang dengan infark cerebral atau penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular di rumah. Pil ini juga sangat efektif untuk penyakit ini. Mendengar apa yang dia katakan, hati Xiao Churan yang menggantung menjadi sangat lega. Penyakit-penyakit seperti ini semuanya merupakan penyakit serius dalam dunia kedokteran. Jika memang ingin berobat ke rumah sakit akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Semoga obatnya manjur dan jangan sampai masyarakat mengeluarkan uang sebanyak itu untuk hal yang sia-sia. Setelah makan malam, saat Ye Chen sedang mencuci piring, dia menerima telepon. Meskipun dia mengaku sebagai raja bawah tanah Jinling, sejak dia bertemu Ye Chen, dia menjadi rendah hati dan banyak depresi. Meskipun Ye Chen tidak menyukainya, dia harus mengatakan bahwa dia cukup bijaksana. Terakhir kali Wang Daokun diintimidasi, dia membantunya memecahkan sedikit masalah di bangsal rumah sakit. Jadi pada saat itu, Ye Chen telah berjanji bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Setelah menjawab telepon, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan dari saya?" Buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Ye. Saya menelepon Anda kali ini, karena saya mendengar tentang perintah Anda ke metafisika Jinling, dan saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan bicara padaku di sini, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan, jangan bergosip." Dengan tergesa-gesa berkata, "Oh, Tuan Ye, Anda sangat pandai dalam meramalkan sesuatu, Anda dapat melihat melalui pikiran kecil saya sekaligus." Ye Chen bertanya dengan dingin, masih berbicara omong kosong. Dia buru-buru berkata, "Benar, Tuan Ye, keluarga Song telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun. Wanita muda dari keluarga mereka mengalami masalah akhir-akhir ini. Saya ingin Anda pergi ke sana dan melihatnya." Ye Chen berkata, "Nona Song, ingin lagu?" "Ya," berkata, "Nona Wanting sedang dalam masalah." Bab 113. Keluarga Song Wanting adalah keluarga teratas di Jinling. Namun, keluarga Song memang tertinggal jauh dari keluarga Yan Jingye. Namun Song Wanting masih belum mengetahui identitas asli Ye Chen, sehingga selama ini, di matanya, Ye Chen hanyalah seorang pemuda yang mempelajari barang antik dan berkecimpung dalam metafisika. Terakhir kali Ye Chen tersambar petir dan meninggal di Jinghai, ia memang membuat takut banyak orang dan dianggap sebagai ahli metafisika oleh banyak orang. Namun, Ye Chen sengaja membujuk Song Wanting dan memberitahu Song Wanting bahwa itu hanya kebetulan. Lagi pula, bagaimana orang biasa bisa memesan Tianlei? Pada akhirnya, Song Wanting juga bingung, berpikir bahwa Ye Chen mungkin lebih beruntung. Setelah itu, Song Wanting juga menghilang dari dunia Ye Chen. Ye Chen mengira dia hilang, tapi tiba-tiba ada masalah. Jadi, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Nona Song ada masalah," berkata, "Nona Song baru-baru ini melakukan Tai Sui. Mungkin ada yang salah dengan keberuntungan Feng Shui. Seluruh orang benar-benar tidak beruntung." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Misi telah mencari banyak ahli Feng Shui kemana-mana, tetapi saya tidak mengerti alasannya. Saya ingin meminta Anda untuk memberikan Chang Changyan dan melihat apakah Anda dapat memecahkan kesulitan misi." Ye Chen berkata dengan tenang, "Katakan padaku masalah apa yang dia temui pertama kali, jadi aku bisa membuat penilaian umum." Dia buru-buru berkata, "Misi selalu terluka akhir-akhir ini, dia mengalami beberapa kecelakaan mobil kecil, dan kemudian kakinya terkilir saat menuruni tangga, dan punggung tangannya terbakar saat minum kopi, dan dia digigit oleh anjingnya. Kemarin, tak hanya itu, beberapa kerjasama penting Song Family Group juga mengalami kendala serius yang berdampak besar." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan, "Yang paling menyedihkan bagi anak muda adalah bahwa kalung berlian paling berharga yang dia kenakan selama lebih dari 10 tahun hilang tanpa bisa dijelaskan. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh ibunya sebelum kematiannya. Saya menangis berhari-hari." Ye Chen mencibir 2 kali, dan berkata, "Sepertinya keberuntungan Feng Shui Nona Song benar-benar salah akhir-akhir ini." "Jangan bilang padaku." Melihat Ye Chen, dia berkata dengan serius, "Tuan Ye, Anda adalah ahli metafisika. Saya yakin Anda pasti punya solusi untuk masalah ini, bukan?" Ye Chen balik bertanya kepadanya, "Mengapa Anda begitu peduli dengan Nona Song? Apa hubungan Anda dengan keluarga Song?" Dia buru-buru berkata, "Sejujurnya, Tuan Ye, kakek Nona Song adalah dermawan saya.
Saya bisa berdiri di Jinling saat itu, berkat dukungan kakek Nona Song. Awalnya saya ingin membalas budi orang tuanya baiklah, tapi pada akhirnya orang tua itu pergi ke barat dengan mobil, jadi saya selalu berhubungan dekat dengan ayah Tuan Song, dan saya selalu membantu keluarga Song menyelesaikan beberapa hal yang tidak nyaman bagi mereka untuk melapor. Saat dia berbicara, dia berkata, "Terus terang, saya hanya mencoba membalas budi saya. Keluarga Song adalah dermawan saya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu tulus, dan Nona Song dan aku memiliki beberapa persahabatan, jadi bagaimana kalau kamu datang ke rumahku di lantai bawah untuk menjemputku besok? Ayo pergi dan melihat-lihat." "Baik," berkata dengan semangat, "terima kasih, Tuan Ye. Saya sangat berterima kasih." Keesokan paginya, saya menelepon Ye Chen. Ketika Ye Chen turun, dia sedang duduk di dalam mobil dan melambai padanya, berkata, "Tuan Ye, masuk ke dalam mobil." Ye Chen mengangguk, berjalan cepat, masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dengan tergesa-gesa, dan melaju menuju pinggiran kota. Dalam perjalanan, dia berkata dengan cemas, "Saya mendengar bahwa seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong akan segera hadir. Tuan Ye, jangan biarkan dia mencuri perhatian Anda." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain, mengatakan, "Nyonya Song adalah putri tertua dari keluarga Song, dan dia akan segera mengambil alih seluruh keluarga. Jika kita dapat menangani masalah ini dengan baik, Anda dan saya akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak baik. Kemarin kamu mengatakan bahwa kamu ingin membalas kebaikanmu, tetapi sekarang kamu menunjukkan ekor rubahmu, jadi kamu ingin menjilat Nona Song." Dia berkata dengan malu-malu, "Membalas kebaikan adalah satu aspek, dan semakin dekat adalah aspek lainnya. Saya tahu bahwa Tuan Ye memiliki kekuatan yang besar, tapi sejujurnya, bukanlah hal yang buruk untuk bisa lebih dekat dengan Nona Song. Nona Song masih muda dan cantik, dengan latar belakang keluarga yang kuat, akan menjadi hal yang baik bagi Anda jika Anda menjadi teman dan bergabung di masa depan, bukan begitu?" Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan ringan, "Jika ahli Feng Shui dari Hong Kong itu benar-benar bagus, maka saya tidak bisa menahannya." Sambil menghela nafas, dia berkata, "Ayo kita ke sana dan lihat dulu. Kamu adalah ahli metafisika dengan kemampuan nyata. Kamu bisa menemukan peluang yang cocok ketika saatnya tiba." Kami langsung mengambil kesepakatan dari warga Hong Kong itu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi dia juga memikirkan masalah ini di dalam hatinya. Tuan Lai dari Hong Kong, jika dia benar-benar keturunan keluarga Lai, dia mungkin memiliki beberapa trik. Sebaiknya Anda melihat sendiri bagaimana keluarga Lai melakukan sesuatu, mungkin ada pencerahan bagi saya untuk memahami. 9 Suan Tianjing, lain kali. Villa Nona Song berada di kawasan villa termewah di pinggiran kota. Mengemudi Ye Chen sepanjang jalan dan berhenti di depan sebuah villa super mewah. Pada saat ini, seorang pria berpenampilan seperti pengurus rumah tangga keluar, buru-buru menjulurkan kepalanya, dan berkata, "Paman Yu, apakah Nona ada di rumah?" Kepala pelayan itu mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Paman Yu, saya telah mengundang seorang master ke sini, dan saya ingin dia membantu wanita muda itu melihatnya. Dia benar-benar ahli metafisika." Kepala pelayan melirik ke arah Ye Chen di kopilot, dan tidak menganggap serius pemuda ini di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Lai dari Hong Kong telah datang, dan dia menunjukkan Feng Shui kepada wanita tertua. Tolong jangan ganggu aku, jika tidak ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Ayo kembali." Dengan cepat berkata, "Paman Yu, Tuan Ye ada di sini, mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Ye mencobanya? Selain itu, Tuan Ye dan Nona memiliki persahabatan." Yubo bertanya kepadanya, "Banyak orang mengatakan bahwa mereka berteman dengan wanita tertua. Saya dapat mendengar kapalan di telinga saya. Selain itu, apakah orang yang Anda undang dapat sebaik Master Lai dari Hong Kong? Kami telah menghabiskan banyak usaha dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengundang mereka ke sini dari Hong Kong. Kesenangan macam apa yang Anda ikuti? Cepat pergi." Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengarnya, bukan karena identitas Master Lai, tetapi karena Hao Lai juga seorang tokoh besar yang dapat mengguncang seluruh jalan di Jinling dengan menghentakkan kakinya. Tetapi di depan pintu rumah Song Wanting, dia bahkan tidak bisa mengatur pembantu rumah tangga. Bukan hanya tidak bisa mengatasinya, tapi aku bahkan harus berlutut dan menjilat.
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnah dalam hatinya, ini, di depan Yu Bo, benar-benar tidak meminta apa-apa. Jika masalah ini terungkap, saya khawatir orang-orang di Jalan Jinling akan membencinya. Bab 114, dia dihina oleh pengurus rumah tangga, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat, dan dia berkata dengan hormat, "Kamu tahu, Yu Bo, masalah wanita muda ini sangat serius. Kami, orang-orang saat ini, pasti juga mau membantunya. Ceritakan kekhawatiranmu. Bagaimana jika Tuan Lai tidak menyukai pertanyaan misi? Dia adalah master dari Hong Kong, jadi dia mungkin tidak bisa menikmatinya ketika dia datang ke daratan kita." Petik 2. Yu Bo berkata dengan suara dingin, "Apa yang tidak bisa kamu makan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menemukan seseorang untuk dibandingkan dengan Master Lai? Cepat pergi. Jika kamu mengganggu formasi Master Lai, misi akan menyalahkanmu. Anda tidak mampu membelinya." Sambil menggaruk kepalanya dengan cemas, dia tidak menyangka Yu Bo bahkan tidak akan membiarkan pintu masuk. Bagaimana Ye Chen bisa menunjukkan Feng Shui pada rindu muda itu? Jadi dia berseru, "Paman Yu, pernahkah kamu mendengar tentang Wei Jinghai? Dia juga seorang master di Hong Kong. Dia sangat sombong dan sombong. Apa yang terjadi? Datanglah ke Jinling untuk berpura-pura menjadi agresif di depan Tuan Ye." Tuan Ye berkata dengan keras, "Klik, terbunuh." Setelah mendengar ini, Yu Bo tercengang. Dia menatap Ye Chen dengan sedikit lebih kagum. Dia pernah mendengar tentang Yu Jinghai. Namun, dia tidak tahu persis siapa yang membunuh Yu Jinghai. Tak disangka, ternyata pemuda di hadapannya itu. Dalam sekejap, dia merasa sedikit menghormati Ye Chen. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Chen dan berkata, "Saya pernah mendengar tentang keterampilan Tuan Ye, saya mengaguminya." Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Dalam hal ini, silakan masuk dan melihat-lihat. Tetapi Tuan Ye, semuanya diutamakan, karena Tuan Lai dari Hong Kong akan didahulukan. Mohon jangan ganggu dia sampai dia selesai membaca Feng Shui. Semuanya akan dibicarakan setelah Tuan Lai membacanya terlebih dahulu. Jika Tuan Lai menyelesaikan masalah wanita tertua, mohon minta Tuan Ye untuk tidak ikut campur." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah." Baru kemudian Yu Bo membuka gerbang dengan remote control, dan berkata kepadanya, "Masukkan mobilnya." Dia buru-buru pergi ke villa, dan pada saat yang sama berkata dengan ekspresi terkejut, "Tuan Ye, kamu benar-benar hebat sekarang." Kecuali keluarga Song, Yu Bo jarang bertatap muka dengan orang luar seperti ini. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna. Ketika kamu melihat pengurus rumah tangga keluarga Song, kamu akan berlutut dan menyanjung. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa menjadi kakak laki-laki di Jalan Jinling." Tian tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda tidak tahu apa-apa. Betapapun baiknya kami tetaplah anak muda yang tidak bisa naik panggung. Di depan keluarga besar dengan skala ratusan miliaran orang seperti keluarga Song, itu adalah materi adik laki-laki dandang." Karena itu, dia memarkir mobil dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo kita bertemu Tuan Lai sebentar." Yu Bo memimpin mereka berdua ke dalam villa, yang didekorasi dengan sangat mewah, hampir tidak berbeda dengan keluarga kerajaan. Di lantai 2, Yu Bo membawa mereka langsung ke ruangan dengan pintu terbuka, dan mengetuknya pelan. Lalu dia langsung membawa mereka masuk. Di dalam kamar, seorang pria parubaya kurus dengan kemeja hijau sedang melihat sekeliling dengan kompas, menggumamkan sesuatu. Song Wanting berdiri dengan punggung menghadap pintu, dan ketika dia mendengar 3 orang masuk, dia berbalik dan bertanya, "Yu Bo, kamu di sini? Ada apa?" Yu Bo buru-buru berkata, "Nona, saya membawa Tuan Ye kemari, mengatakan bahwa saya ingin membantu Anda melihat Feng Shui." Song Wanting berbalik dan terkejut saat melihat Ye Chen. "Ye Chen, kenapa kamu ada di sini?" Begitu Ye Chen melihat Song Wanting, dia menemukan bahwa dia jauh lebih kuyu daripada yang dia lihat beberapa hari terakhir, dan menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, segelnya berwarna hitam dan keberuntungannya hilang. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu dalam masalah, jadi kamu bersikeras menyeretku untuk menunjukkannya padamu." Pada saat ini, pria parubaya dengan kompas berbicara dalam bahasa Mandarin ala Hong Kong dan berkata,
Nona Song, saya, Lai Yongfeng, tidak boleh mengganggu latihan saya. Jika tidak, itu akan mempengaruhi pengoperasian Feng Shui pembentukan. Song Wanting tahu bahwa Ye Chen tahu sedikit tentang metafisika, tetapi keberuntungan Feng Shui agak berbeda dari metafisika. Dia merasa metafisika Ye Chen cocok untuk memperebutkan kekuatan, tetapi Feng Shui adalah subjek yang berhubungan dengan Zui dan gosip, dan itu tidak ada hubungannya dengan perebutan kekuatan. Metafisika bukanlah sebuah metode, jadi menurutku Ye Chen tidak bisa dibandingkan dengan Master Lai ini. Jadi, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Ye Chen, Tuan Lai membantuku membuat resepnya. Kamu dan Paman Yu turun dan duduk sebentar, aku akan datang untuk menjamumu nanti, maaf." Ye Chen berkata, "Nona Song, satu orang lagi dan satu jalan lagi. Saya melihat Anda mengalami beberapa masalah. Sebagai seorang teman, saya harap saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saya dapat membiarkan Guru Lai membuat formasi terlebih dahulu. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka semua orang senang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya akan mencoba lagi." Pada saat ini, pria parubaya dengan kompas mendengus dingin, dan berkata, "Saya, Lai, adalah generasi ke-22 keturunan Lai Bui. Bagaimana masalah sekecil itu bisa mengganggu saya? Saya pikir Anda masih muda. Jika Anda berani menyebut dirimu ahli Feng Shui, aku khawatir kamu bukan penipu." Ye Chen tersenyum sedikit, melihat aura hitam dan merah tertinggal di aula segel Master Lai, dengan bau darah. Dia berkata dengan ringan, "Tuan Lai, karena Anda adalah seorang ahli Feng Shui, mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri ketika kamu keluar? Apakah ada wabah darah dan cahaya?" Guru Lai tertawa dan berkata, "Kamu bilang aku mengalami bencana berdarah. Wah, kamu gila sekali." Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Energi gelap yintang Anda tetap ada, rongga mata Anda putih dan bengkak, dan pupil Anda merah dan melebar. Itu pertanda nasib buruk, bahkan bencana darah dan cahaya tidak bisa dihentikan." Tuan Lai mencibir dan berkata, "Nak, saya adalah pewaris keluarga Lai dari Hong Kong, jadi jangan membicarakannya di depan saya." Ye Chen mengerutkan bibirnya, "Saya berbicara omong kosong. Anda master dari Hong Kong, menurut saya Anda bukan satu-satunya. Sejujurnya, Anda semua cukup bagus." Tuan Lai langsung memarahi, "Sial. Panggil Tuan Air Hong Kong kami. Kamu kentut." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Yu Jinghai? Tahukah kamu apa yang terjadi padanya?" "Saya tidak tahu apa-apa tentang Yu Jinghai." Tuan Lai mendengus dingin, memandang wanita tertua dari keluarga Song, dan berkata, "Nona, izinkan saya melakukan sesuatu segera untuk membantu Anda membalikkan keberuntungan Anda, dan biarkan bocah ini yang berbicara dengan bebas melihat dan memahami keluarga Lai saya di Hong Kong adalah ahli Feng Shui sejati." Song Wanting mengangguk sedikit, melirik ke arah Ye Chen, dan berkata kepada Guru Lai, "Guru, tolong lakukan itu secepat mungkin." Master Lai segera mengeluarkan beberapa kertas jimat, menunjuk ke arah kehampaan untuk beberapa saat, dan berteriak di mulutnya, "Setiap orang yang akan bertarung ada di garis depan, cepatlah seperti hukum." Setelah selesai berbicara, dia melemparkan kertas jimat itu ke udara, mengamati arah dan kecepatan kertas jimat yang berserakan, lalu menunjuk ke pot tanaman hijau di depan jendela, dan berkata, "Nona, masalahnya sudah ditemukan. Jendela ini terbuka ke timur, adalah arah dari timur udara ungu. Keberuntunganmu seharusnya mengalir dari timur, tapi pot tanaman hijau ini hanya menghalangi mata formasi, dan juga menghalangi keberuntunganmu." Bab 115. Ketika Song Wanting mendengar bahwa Tuan Lai telah menemukan kunci masalahnya, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Lai, apakah peruntungan saya akan lebih baik jika saya membuang tanaman hijau itu?" "Tidak dan tidak," Guru Lai berkata dengan serius, "formasi Feng Shui adalah formasi yang tidak terlihat. Bahkan jika Anda menghilangkan tanaman hijau, Anda tidak dapat menghilangkan pengaruhnya pada pola Feng Shui." Song Wanting buru-buru bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Guru Lai berkata, "Pada posisi tanaman hijau, letakkan benda-benda eksorsisme dan transshipment yang telah disempurnakan oleh para ahli. Hanya dengan cara ini Anda dapat sepenuhnya menghilangkan masalah masa depan Anda, memastikan keberuntungan Anda terbuka, dan energi ungu akan datang dari timur." Song Wanting bertanya, "Lalu apa tujuan mengusir roh jahat?" Master Lai segera mengeluarkan batu seukuran telur dari sakunya,
dan berkata dengan serius, "Nona, ini adalah Kalsedon Gunung Tai. Ini adalah produk ajaib untuk mengusir roh jahat. Jika Anda meletakkan Kalsedon Taisan ini di atasnya tanaman hijau, semua roh jahat akan segera menghilang, dan ketika energi ungu datang dari timur, Anda pasti akan mendapat keberuntungan." Song Wanting bertanya dengan gembira, "Tuan, berapa harga Kalsedon Taisan ini?" "Saya membelinya." Mendengar ini, mata Guru Lai bersinar karena kegembiraan. Segera, dia berkata dengan serius, "Nona, jika Kalsedon Taisan ini ditempatkan di Hong Kong, nilainya setidaknya 10,000 dolar Hong Kong." Petik 2. Song Wanting mengangguk dan berkata, "Uang bukanlah masalah, asalkan itu benar-benar dapat membantuku menyelesaikan masalahku." Tuan Lai berkata tanpa ragu-ragu, "Nona, jangan khawatir, taruh bubur batu Taisan di atasnya sekarang, dan keberuntunganmu akan berubah total besok." Song Wanting segera menghela nafas lega, dia membawa buku cek itu tanpa ragu-ragu, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, dia menulis cek tunai sebesar 10 juta yuan, menyerahkannya kepada Tuan Lai dan berkata, "Tuan Lai, saya membeli Kalsedon Taisan, silakan berbaris." Sekarang Song Wanting hanya ingin menyelesaikan masalah yang dia hadapi secepat mungkin. Baru-baru ini, dia menjadi gila karena nasib buruknya sendiri. Bulan lalu, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-24, dia mulai mengalami kesialan. Pertama-tama, berbagai kecelakaan mobil terjadi tanpa henti, dan semua mobil mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak lama kemudian, pergelangan kakinya terkilir lagi dan masih terasa sakit. Beberapa hari yang lalu, dia kehilangan peninggalan ibunya, yang juga merupakan perhiasan paling berharganya. Perhiasan itu telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun, dan itu hampir separuh hidupnya. Dia menawarkan hadiah beberapa juta kepada dunia luar, tapi belum ada kabar. Karena alasan ini, dia tidak tahu berapa kali dia menangis pelan di malam hari. Kemarin, keluarga Li di Hong Kong, tempat keluarga Song bekerja sama secara aktif, juga menimbulkan masalah besar bagi keluarga Song. Kedua perusahaan awalnya merundingkan kerjasama dan hendak menandatangani kontrak. Namun keluarga Li di Hong Kong tiba-tiba memperkenalkan mitra lain, tidak hanya menghentikan kontrak dengan keluarga Song, tetapi juga mengungkapkan dari berbagai aspek bahwa mereka ingin bekerja sama dengan yang lain, tanda-tanda pasangan. Bagi Song Wanting, ini setara dengan orang lain yang menggigit bebek yang ada di dekat mulutnya. Kerugian yang dialami keluarga Song sangat besar, jauh melampaui apa yang mampu dia tanggung. Segala macam sial terus terjadi, Song Wanting sudah lama tidak sanggup menanggungnya, dan kini ia hanya ingin segera berhubungan dengan kehidupan menyedihkan ini, agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat hemat biaya baginya untuk mengeluarkan 10 juta untuk menyelesaikan masalah Feng Shui. Tuan Lai menerima cek 10 juta, tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia menyembunyikan cek di tubuhnya, dan segera membawa potongan Kalsedon Taisan ke ambang jendela, menurunkan pot tanaman hijau, meletakkan batu di atasnya, dan terus melantunkan mantra Tao. Melihat semua ini, Ye Chen diam-diam mencibir. Tuan Lai ini tidak hanya tidak memahami omong kosong, tetapi juga tanpa sadar merugikan diri sendiri dan menyebabkan bencana. Faktanya, dia telah melihat keanehan rumah ini melalui teknik rahasia Feng Shui dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruangan ini, formasi yang sangat menakutkan dalam seni rahasia Feng Shui, formasi naga mengantuk pada dasarnya telah terbentuk. Yang disebut formasi naga terjebak, sesuai dengan namanya, dalam formasi ini naga pun akan terjebak, apalagi nasib manusia biasa. Oleh karena itu, betapapun beruntungnya seseorang, jika mereka hidup dalam formasi naga yang terperangkap, mau tidak mau mereka akan kehilangan semua keberuntungannya dan terus mengalami kesialan. Tinggal di ruangan seperti itu, kekayaan wanita tertua semuanya terperangkap, dan begitu kekayaan seseorang terperangkap, tentu saja mereka akan mengalami nasib buruk satu demi satu. Untungnya formasi naga yang terperangkap ini baru mulai terbentuk dan belum sempurna. Kalau benar-benar dibiarkan terus membaik, bukan hanya nasib masyarakat, bahkan nasib masyarakat pun akan terjebak di dalamnya. Pada saat itu, ini bukan masalah nasib buruk, dan kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Secara kebetulan, satu-satunya celah yang tersisa dalam formasi naga yang terperangkap ini adalah pot tanaman hijau. Tumbuhan hijau milik kayu, melambangkan kehidupan dan vitalitas. Dengan itu setara dengan membuka satu-satunya pintu kehidupan yang tersisa untuk Juezhen ini. Ada pintu kehidupan,
hampir tidak mampu menahan berkumpulnya formasi naga, dan menyimpan sedikit keberuntungan terakhir untuk wanita tertua. Namun, Tuan Lai memilih tempat ini secara tidak sengaja, dan dia ingin meletakkan pecahan batunya di sini. Anda tahu, batu adalah emas. Mewakili tidak bisa dipecahkan. Setelah batu menggantikan tanaman hijau, formasi naga yang mengantuk hampir selesai. Pada saat ini, Guru Lai menghela nafas lega setelah melafalkan mantra, dan berkata, "Nona Lai, seseorang yang Lai telah selesai menyiapkan formasi, Anda dapat yakin." Song Wanting buru-buru bertanya, "Kalau begitu, kekayaan masa depanku bisa dipulihkan. Bukankah aku akan seberuntung itu?" "Ya," Guru Lai mengangguk dan berkata, "Saya mengandalkan keterampilan Feng Shui seseorang, yang terkenal di Guangdong, Hong Kong, dan Macau. Bahkan Taipan Hong Kong Li Ka-shing dan Raja Judi Macau Stanley Ho adalah Feng Shui peruntungan yang kutunjukkan pada mereka." "Jangan khawatir, Tuan Putri." Song Wanting buru-buru bertanya, "Tuan Lai, saya ingin tahu apakah Anda memiliki cara untuk mendoakan saya kembali gelang yang ditinggalkan ibu saya. Jika memungkinkan, saya bersedia memberikan 10 juta lagi." Master Lai menggaruk kepalanya, "Ini, Nona, saya ahli dalam rahasia Feng Shui. Hal-hal seperti menemukan sesuatu bukanlah bidang keahlian saya." Song Wanting mengangguk dengan kecewa, "Tidak apa-apa, saya bisa membalikkan nasib buruk saat ini. Saya sudah sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Lai." Begitu dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Di telepon, seorang wanita berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Song, ini tidak baik, sesuatu yang serius telah terjadi." Song Wanting buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Pihak lain mengatakan, "Pengiriman yang kami ekspor ke Amerika baru saja dibongkar di Amerika Serikat, tetapi perusahaan lain mengatakan bahwa produk kami tidak memenuhi standar, dan kami harus mengembalikan barang sesuai kontrak dan permintaan, kompensasi 3 kali lipat." Mata indah Song Wanting langsung melebar, dan dia berkata dengan panik, "Kembalikan dana semua ton barang. Kali ini, saya kehilangan puluhan juta dolar dalam biaya transportasi dan biaya deklarasi bea cukai, ditambah kompensasi 3 kali lipat, yaitu beberapa ratus juta." Petik 2. Bersambung.